Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. My name is Mariska Febrianti. Di video kali ini, aku bakalan bikin video tentang belajar bahasa Inggris dengan cara yang mudah, gercep. Pengen tahu gimana caranya? Like and subscribe video ini. Oke? Tanpa lama-lama lagi, kita lanjut ke tipsnya. Tips yang pertama, agar kita bisa mudah belajar bahasa Inggris, yang pertama itu adalah niat. Kenapa niat yang pertama? Iya, karena untuk memulai sesuatu kita harus niatkan dulu dalam hati, pengen belajar bahasa Inggris, pengen bisa ngomong bahasa Inggris. Dengan niat yang bagus, dengan niat yang udah kuat, otomatis kita bakalan berjuang, bakalan semangat dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mewujudin niat kita itu. Oke? Jadi niat itu sangat penting. Bismillah dulu biar kita bisa belajar bahasa Inggris, bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik. Nah, tips yang kedua adalah merubah mindset kita. Kalau di luaran sana ya, biasanya mereka itu pada bilang bahasa Inggris itu susah. Kenapa sih mereka bilangnya susah? Karena di saat kita di bangku sekolah, itu kan kita udah belajar bahasa Inggris nih. Ada yang mulai dari SD, ada yang dari SMP. Nah, belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA, beberapa kali tuh. Udah 3 kali ketemu bahasa Inggris udah berapa tahun, tapi masih belum bisa ngomong bahasa Inggris. Wajar nggak mereka bilang itu susah? Ya, itu aja sebenarnya. Tapi ini ya, bahasa Inggris itu adalah bahasa. Di underline, bold, dan italic ya. Bahasa Inggris itu adalah bahasa. Jadi kalau kita nggak gunain, kita nggak bakalan bisa. Kita belajar bahasa Inggris waktu di bangku SD, SMP, SMA. Apa sih yang kita lakuin? Kita ngerjain tugas, baca teks, jawab soal. Pernah nggak kita ngomong? Pernah nggak kita praktekin apa yang udah kita pelajarin itu? Pernah? Aku yakin nggak pernah kan? Makanya sekarang ini waktunya. Sekarang rubah mindset kalian dari yang bahasa Inggris itu susah menjadi English is easy. Oke? Bahasa Inggris itu mudah loh. Bahasa Inggris itu bahasa. Jadi bahasa itu biar dia mudah ya harus kita pakai ngomong, harus kita praktekin, harus kita pakai sehari-hari. Jadi kita biasa, sama kayak kita ngomong bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Inggris itu kalau di Indonesia kan bahasa nomor 3, foreign language. Why is it called that foreign language? Yang pertama kita ada mother tongue. Mother tongue itu bahasa daerah. Misalnya yang dari Padang, pasti dia kalau ngomong sehari-hari sama orang Pinang pakai bahasa Padang. Yang dari Bengkulu, pasti pakai bahasa daerah Bengkulu. Yang dari Palembang, ngomongnya pakai bahasa daerah Palembang. Begitupun dengan daerah-daerah yang lain. Nah, bahasa kedua kita yaitu bahasa nasional, bahasa Indonesia. Kenapa dibilang bahasa kedua? Karena kita makainya nggak sehari-hari, kita makainya di saat-saat situasi formal. Misalnya lagi di sekolah, lagi di seminar, lagi dalam kelas kuliah, atau mau ujian, baru kita pakai bahasa Indonesia. Nggak ada kan kita lagi pergi ke kantin, teman kita ngajak ngomong pakai bahasa Indonesia. Ada? Enggak kan? Makanya bahasa Indonesia itu bahasa kedua kita. Dan bahasa Inggris itu bahasa setelahnya. Makanya dia disebut foreign language. So, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa English is easy. It's just language. So, we can use it, we can talk to it, we can speak. Harus menguasai konsep dasarnya. Jadi, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa dan kita harus kita harus sering-sering melatih dan menggunakannya. Jadi sebelum kita bisa menggunakannya, kita harus mempunyai banyak kosakatanya dulu, alias vocabulary-nya. Coba sekarang aku tanya,
Kalau misalnya kalian udah belajar bahasa Inggris dari saat kalian SD, SMP, dan SMA, udah berapa sih vocabulary-nya? Ada 1000, 2000, atau udah 10.000? Kalau udah 10.000 vocabulary, aku yakin nih kan pasti udah pintar banget ngomong bahasa Inggris. Ya minimal kalau just for introduce yourself itu pasti easy. Tapi kebanyakan yang aku temuin nih ya, untuk introduce yourself just to do it, introduce yourself, it's so difficult, apalagi in front of the class. Meningkatkan vocabulary master yang kita punya gampang kok. Pertama, kita harus menghafal. Kok menghafal sih? Susah kan kalau menghafal? No. Menghafal itu nggak susah. Jadi yang harus kita lakuin nih, pertama, if you are in your room, kalau kita ada di ruangan kita, di kamar kita, coba deh kita translatein semua benda-benda yang ada di kamar, baik itu tempat tidur, jendela, pintu, kursi, meja, semuanya kita tulis dalam bahasa Inggris, and then kita tempel di benda itu. Jadi pada saat kita mau tidur, kita lihat tempelan, oh tempat tidur itu namanya bed, kita tahu. Kemudian kalau kita udah hafal di satu area yang udah kita tempel di tempat tidur, kita move ke kamar mandi misalnya. Kalau ada yang kamar mandi di dalam ruangan, kita hafalin lagi benda-benda apa aja yang ada di kamar mandi. Sama sistemnya. Jadi kita bikin kayak sticky note, tempelan di benda itu dalam bahasa Inggris. Di kamar mandi itu ada apa aja benda-bendanya. Sudah, kemudian kita pindah lagi, move. Misalnya di ruang tamu, living room. Sama metodenya. Kita bikin beberapa tempelan dengan benda-benda yang ada di ruang tamu. Pindah lagi, kamar tidur udah, kamar mandi udah, ruang tamu udah. Pindah ke dapur, kitchen. Di kitchen itu lebih banyak lagi benda-bendanya. Jadi setiap benda yang kita temui itu harus tahu bahasa Inggrisnya. Kalau di dapur berarti di dalamnya itu udah ada vegetable, food, nama-nama makanan, nama-nama sayuran, fruit, nama-nama buah-buahan, kemudian ada bumbu-bumbuan, ada alat masak, ada alat di meja makan, benda-benda yang berhubungan dengan meja makan, panci dan sebagainya, alat masak, kompor, itu lebih luas lagi kan? Nah, dari area rumah nih aja nih ya, kalau kita udah hafal sebanyak itu, udah hafal semua benda yang ada di rumah kita, itu pasti udah banyak banget nih vocabulary-nya. Kalau kita udah tahu semua benda itu, kita geser lagi ke kata penghubungnya, conjunction. Jadi kata bendanya udah banyak, satu rumah nih kita udah hafal nih ya, kata benda yang ada di rumah kita, satu rumah dulu, kemudian kita tambahkan ke kata penghubung. Nah, setelah kita menguasai kata penghubungnya, baru kita pindah lagi. Kita pindah ke kata benda yang lain. Jadi gini, dari kata benda dalam rumah ditambah kata penghubung, kemudian ditambah outside of the house. Jadi pada saat kita ketemu barang itu, kita tahu nih. Pada saat kita mau ngomong benda itu, kita tahu. Nah, setelah kalian menguasai banyak kata benda, ada kata penghubung juga, kita tambah lagi ke kata sifat. Kata sifat apa aja sih? Kata sifat yang pertama mulai dari kata sifat orang, perorangan, manusia. Sudah? Baru kita move ke kata sifat dari benda mati. Benda mati itu juga ada kata sifatnya. Nah, itu adalah cara kita untuk menguasai kata-kata benda, kosakata. Kalau kosakata kita udah banyak, udah kaya,
cara kita ngomongnya gimana? Ya tinggal disambung-sambungin aja. Jadi kita mau ngomong sesuatu tinggal disambungin. Kata benda udah ada, kata penghubung udah ada, kata kerja jangan lupa ya. Jadi item yang paling penting itu adalah vocabulary. Kalau kita udah banyak vocabulary, baik itu kata benda, kata kerja, penghubung, kata sifat, 4 item itu kita udah hafal semua, dari kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata penghubung. Kalau keempatnya udah kita kuasai, baru kita move ke sentence, ke kalimat, ya. Jadi sebelum kita mau menggabung-gabungkan, membuat kalimat, mau speak English, mau ngomong bahasa Inggris dengan baik, kita harus utamakan dulu kosakatanya. Kadang kan sekarang terbalik. Jadi kita udah belajar tenses, simple present, past tense, future, perfect. Tapi kata bendanya masih sedikit sekali. Itulah yang bikin kita kesulitan untuk menerapkan semua tenses itu. Jadi sekarang dibalik ya. Pembelajaran di sekolahnya sekarang kita balik. Jadi pelajaran pertama itu adalah membuat kita kaya akan kosakata. Jadi vocabulary mastery-nya harus bagus, harus banyak, baru kita move ke tenses. Oke? Nah, sekian dulu tips dari aku. Kita cuma bahas 4 tips. Kita ulangi ya. Yang pertama adalah niat, yang kedua kita perbaiki mindset, that English is easy, dan yang ketiga itu kita kuasai kosakatanya dulu, vocabulary mastery-nya diperbaiki, diperbanyak, dijadikan kaya. Baru yang keempatnya kita belajar tenses. Tenses itu belajar kalimat, cara menghubungkan kata-katanya, mau bikin kalimat. Tenses di sini juga ada beberapa. Jadi untuk belajar tentang tenses, nanti aku akan bikin di video terpisah. Setelah ini mungkin aku bakal bikin tentang tenses. Oke? Sekian dulu untuk video kali ini. Happy study guys. I hope my sharing is useful for you, not useless. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh komen di bawah di kolom komentar. Happy study. Enjoy your lesson. Happy weekend. No weekend. Happy stay at home. Stay healthy. Please don't go anywhere, karena sekarang kan lagi ada virus corona, jadi kita harus isolasi diri di rumah dulu, benar-benar untuk kebaikan kita semua, bukan hanya kita sendiri ya. Jadi stay at home ya. Jadi untuk biar nggak bosan, silahkan nonton video aku ya. Bye.